Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Talenta dan tanggung jawab. Ini khotbah hari ini, saudaraku. Kita membaca dalam Matius 25 ayat 14 sampai 19. Kita sama-sama berdiri. Matius 25 ayat 14 sampai 19. Saya ayat 14. Jemaat ayat 15. Saya akan mulai demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mencari uang di dalam panen, lalu menyembunyikan uang tuannya. Sama-sama. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentang talenta. Iya, tentang talenta. Kita sudah lewati masa pencurahan Roh Kudus, doa, lalu pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, dan Tuhan memberikan karunia-karunia. Ya, ada banyak karunia-karunia. Mungkin kita dapat 1, ada yang dapat 2. Tapi karunia itu berguna untuk membangun kita, diri kita, pertumbuhan iman kita, dan juga membangun orang lain. Ya, glosolali, bahasa roh, membangun diri sendiri. Tapi ketika kita diberi karunia menyembuhkan, kita bisa membantu orang lain.
ketika kita diberi karunia kata-kata hikmat, ya, itu membantu orang lain. Mana lebih besar, karunia menyembuhkan sama karunia berkata-kata hikmat? Ya, yang benar, saudara carinya kesembuhan kok. Seringkali kita mau yang terlihat gimana gitu ya, tapi kalau urutannya paling nomor 1 itu berkata-kata hikmat gitu. Malah menyembuhkan itu tidak ada dalam 9 karunia yang tertulis, langsung di 1 Korintus 12, ada di bagian yang lain gitu ya. Tapi semua karunia itu sama untuk melengkapi orang percaya ya. Lalu selain karunia-karunia, kita mengenal talenta ya, talenta ya. Tuhan memberi talenta untuk melengkapi orang percaya juga. Jadi saudaraku, talenta itu tentu berbeda dengan karunia. Talenta itu adalah kemampuan atau keterampilan khusus. Itu talenta. Kalau karunia itu diberi oleh Tuhan langsung dengan kapasitas yang Tuhan memang tentukan. Tapi kalau talenta, keterampilan khusus atau skill itu Tuhan berikan kepada seseorang untuk dikembangkan. Untuk dikembangkan. Misalnya Tuhan kasih talenta musik, main musik gitu ya. Bisa. Tapi nggak dilatih, nggak dikembangkan, nggak disupport oleh perlengkapan lainnya. Talentanya berhenti di situ, nggak bisa berguna lebih banyak, gitu, nggak bisa berguna lebih meningkat lagi. Jadi talenta itu keterampilan khusus yang Tuhan berikan. Kalau dalam pengertian sekuler itu bawaan dari lahir, gitu ya, bawaan dari, jadi bakat ya, bakat gitu, itu udah ada gitu ya. Itu harus dilatih, dikembangkan ya. Masak misalnya, masak. Kenapa ada ahli-ahli masak yang dilomba-lombakan gitu? Itu orang berlatih, ya, orang berlatih, ya. Nggak usah jauh motong bawang aja, kalau nggak berlatih ininya habis ya. Ayo coba anak muda yang pinter motong bawang mah, angkat tangan. Nggak ada ya. Motong bawang sambil merem. Ayo ibu-ibu, siapa yang bisa motong bawang sambil merem? Nggak bisa. Ayo lihat saya bisa. Gitu. Kenapa? Ya sebenarnya bukan saya latih. Ya saya kalau mau makan ya perlu masak gitu ya deh. Nah itu dilatih, dikembangkan. Talenta itu satu potensi tertinggi dalam hidup kita. Potensi itu ya kembali harus diolah, dikembangkan. Gitu. Ada orang yang punya potensi tulang, orangnya besar, keker gitu. Wah, ini berpotensi jadi angkat besi misalnya, angkat besi, gitu. Tapi nggak dilatih, bisa nggak dia angkat besi? Angkat barbel 5 kilo aja gemeter kan gitu ya. Jadi harus dilatih, dikembangkan. Karena dia potensi yang kalau nggak dikembangkan, ya dia akan tinggal segitu saja. Jadi saudaraku, talenta itu perlu dilatih, dikembangkan agar dapat digunakan secara maksimal, ya, secara maksimal karena digunakan. Nah, saudaraku, dalam Alkitab talenta adalah satuan ukuran, ya, satuan ukuran, lebih ke satuan ukuran berat. Kalau kita sekarang sangat mengenal dengan kata-kata kilogram, ya, kuintal, ton, ya, itu ukuran berat. Dalam Perjanjian Baru, talenta juga digunakan sebagai ukuran dan juga jumlah uang. Jadi talenta bukan hanya ukuran untuk barang, tapi juga jumlah uang. Dalam Perjanjian Lama itu ada talenta, ada sikal.
Dalam perjanjian baru talenta itu digunakan untuk jumlah uang, dan uang yang sangat besar gitu. Itu disebut dengan talenta. Saya mencari data nih saudaraku. Satu talenta itu 3.000 sikal. Lalu satu talenta itu 6.000 dinar. Itu bandingannya ya. Sikalnya nggak kita terjemahkan lebih lanjut, tapi ini 1 dinar adalah upah orang kerja dalam sehari. 1 dinar upah orang kerja dalam, jadi sebulan berapa saudaraku? Kalau ngitung duit cepet ya. 1 bulan jadi berapa? 30 dinar. Anggap ini UMR ya, garis bawahi dulu, simpen. Nanti kita punya hitungan saudaraku. Kalau sebulan itu 30 dinar ya, 30 dinar, 1 dinar upah sehari. Jadi kalau 1 talenta, saya hitung nih, 1 talenta itu upah kerja selama 16 tahun. Coba yang matematik hitung ya. Jadi untuk dapat 1 talenta dia nabung selama 16, hampir 17 tahun, hitung 16 tahun. Kan begitu. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 6.000 kali, nah dibagi ya. 6.000 dibagi 30. Kan kalau 1 bulannya sama, kan bulan lain-lain hitungan hari ya gitu. Jadi saudara simpen dulu 1 talenta itu jika seorang kerja dengan gaji UMR berapa tadi? Berapa tahun? 16 tahun kalau nggak pakai makan, kalau nggak pakai kontrak rumah, kalau nggak pakai jadi uang kerjanya ditabung semua gitu. Yang nggak tahu makannya dari mana pokoknya. Oke, lanjut. Itu penting untuk catatan kita ya. Itu penting untuk catatan kita di khotbah berikut. Nah, dalam KBBI ditulis talenta adalah bakat, tadi sudah dijelaskan. Nah, berbeda dengan karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Kalau talenta, orang lain yang nggak percaya juga punya talenta, punya bakat. Kalau karunia Roh Kudus untuk orang percaya saja. Ya. Itu talenta. Nah, dalam Injil Matius yang kita baca ini, saudaraku, Tuhan memberikan perumpamaan. Ada 3 orang menerima 3 talenta dari tuannya. Tuannya akan pergi dalam jangka waktu yang panjang. Setiap orang diberi talenta dengan jumlah yang berbeda. Nah, dari perumpamaan ini kita memperoleh pemahaman bahwa setiap talenta, setiap pemberian, kita baca tadi saudaraku di ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Jadi dituntut apa saudaraku? Tanggung jawab. Dituntut tanggung jawab. Jadi diberi talenta ya harus dikembalikan. Jadi apa yang intinya? Diminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang diberi. Baik itu talenta ataupun lainnya. Nah, pertanggungjawaban itu diberikan ketika semua sudah selesai. Setelah pekerjaan itu selesai, nah bagi saya dan saudara, kita diberi oleh Tuhan talenta. Tuhan beri kita berkat. Sayangnya saudara, pertanggungjawaban itu diminta ketika hidup ini selesai. Penyesalan sudah tidak berguna lagi. Mau memperbaiki? Nggak bisa lagi. Karena pertanggungjawabannya diminta setelah semuanya selesai. Kalau diminta di pertengahan jalan ada periodenya gitu ya. Wah, kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Pasti, ya, pasti. Kalau kita diberi kesempatan untuk memperbaiki oleh atasan kita, atau sekarang kita bicara Tuhan, langsung memberitahu, ini kurang bagus yuk kamu perbaiki. Saya yakin semua memperbaiki. Tapi sayangnya,
Kita tahu itu secara langsung setelah hidup ini selesai. Walaupun sebenarnya Tuhan kasih warning loh saudaraku. Tuhan kasih peringatan. Tapi ada di antara kita yang peka, ada yang peka, ada yang bandel. Gitu. Ya, oke, lanjut. Setiap orang dibekali talenta. Jadi setiap orang Tuhan beri talenta, seperti dalam ayat 14-15, Tuhan itu memanggil hamba-hambanya. Ada tiga-tiganya diberi. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan itu memanggil 3 orang hambanya, memberi kepercayaan dengan jumlah yang berbeda. Ya, dengan jumlah yang berbeda. Kepada orang yang 1 diberi 5, orang yang kedua diberi 2, orang yang ketiga diberi 1. Jadi saudaraku, masing-masing diberi, bukan tidak diberi. Nah, ditulis di sana pemberiannya itu, ini saudaraku, masing-masing menurut tanggung jawabnya. Ada 3 orang bisa ke depan membantu saya untuk ilustrasi. Anak muda boleh, orang tua juga boleh. Kamu ke sini satu, siapa? Pika. Ya. Kamu seneng nggak sih dikasih? Ini benar-benar buat kamu loh. Seneng nggak? Bahagia nggak? Ih, bahagia ya. Bisa beli apa cuman segitu? Ya? Eskulkul. Oke. Saya hanya berdasarkan urutan ya. Evelyn. Ya udah, kamu boleh turun ke sana. Sini, naiklah. Terus? Seneng nggak? Bahagia nggak? Bisa buat beli apa cuma 10.000? Apa itu? Mixue. Wis. Nanti bagi opa ya. Iya. Mikaela, silahkan duduk. Tadi udah gak ada. Tadi mestinya 2 aja. Ada. Ya. Seneng gak? Bahagia? Bisa buat beli apa? Itu nggak tahu. Oke. Silakan duduk. Sejujurnya, sekarang saya tanya ke Pika sama Meris. Tadi seneng kan? Pika sama Meris, Pika sama Evelyn. Seneng kan? Tapi begitu lihat yang itu 50.000, ada pikiran gimana? Jujur saja secara umum, jangan anggap ini di gereja. Entar lagi, nggak apa-apa, itu memang dari hatinya. Kalau Evelyn, artinya apa artinya itu? Ya, tadi siapa yang bilang iri? Ya, artinya iri gitu ya. Kenapa dia lebih besar gitu ya? Ya. Sini uangnya, sini balikin. Ya, jadi dapat. Selain iri, kenapa? Yang lain apa? Itu iri. Ya? Kenapa? Pilih kasih, ya pilih kasih. Masa yang 10, yang itu 50 karena cucunya gitu ya. Saya kan cuman soal urutan aja tadi gitu loh. Jadi pembelaan saya itu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dalam perumpamaan ini kan dijelaskan alasannya kenapa
diberi berbeda. Alasannya apa saudaraku tadi? Bukan yang ini. Alasannya adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Gitu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ini yang kurang dipahami oleh banyak dari kita. Gitu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi saudaraku, satu dikasih 5, satu dikasih 2, yang satu dikasih 1, semua diberi menurut kesanggupannya. Nah, itu penjelasannya saudaraku. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Tadi ada yang sebut pilih kasih ya. Tuhan itu tidak pilih kasih. Jadi sebenarnya khotbah saya ini sudah ada pada saudara. Ini yang pilih kasih keluarin dong. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Ada perbedaan dalam jumlah, memang. Bukan berarti Tuhan itu pilih kasih, tetapi karena Tuhan tersebut mengetahui kemampuan masing-masing. Ya. Tuhan itu tahu kesanggupan masing-masing, kan dia bilang menurut kesanggupan masing-masing. Belum keluar ya? Ada nggak sih? Nah ya, tidak pilih kasih ya. Lalu Tuhan itu memberi proporsional. Proporsional itu masing-masing diberi kepercayaan sesuai dengan kemampuan mengerjakannya. Gitu. Kemampuan mengerjakannya, kesanggupan tadi. Jadi dia gak pilih kasih. Tuhan ini sudah mengatur karena lihat kemampuan hambanya itu sejauh mana. Lalu ini saudaraku, yang ketiga, Tuhan itu tidak memberi celah untuk alasan apapun kalau gagal. Gitu. Kan diberi menurut kesanggupannya, kemampuannya. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan karena sudah diukur kesanggupan masing-masing hamba. Jika terjadi kegagalan, tidak ada alasan apapun yang bisa disampaikan, diberikan, kecuali memang hamba tersebut tidak mengerjakan, ya, atau tidak mengerjakan atau malas, kan gitu ya. Sudah tahu si Tuhan ini. Ini kalau dikasih 5 terlalu berat buat dia bebannya. Kasih 2 juga enggak 1. Dia sanggup nih 1. Gitu. Jadi Tuhan ini memberi sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kepada saudara dan saya orang percaya, Tuhan memberi talenta yang berbeda, ya. Tuhan beri talenta yang berbeda. Baik jenisnya maupun jumlahnya itu berbeda. Berbeda satu dengan yang lain, tapi ingat, Tuhan selalu memberi sesuai dengan kesanggupannya masing-masing, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya yang ada pada kita. Gitu. Jadi memang sudah sesuai seperti itu, karena Tuhan tahu kalau diberi lebih besar nggak sanggup. Diberi lebih kecil, potensinya besar. Jadi diberi yang sesuai, benar-benar sesuai. Nah, jadi saudaraku, tiap orang diberi talenta, walaupun talenta itu jenisnya berbeda, jumlahnya berbeda. Paham saudara ya? Paham. Oke, mengelola talenta dan tanggung jawabnya. Ini kita akan lihat. Setiap talenta adalah aset. Ingat, setiap talenta adalah aset. Aset diberikan untuk dikelola, dikerjakan. Dan pada akhirnya setiap penerima aset itu diminta pertanggungjawaban. Dalam perumpamaan ini, Tuhan tersebut memberikan talenta sebagai aset untuk dikelola dengan baik. Ya, kata-kata dijalankan, ya, menjalankan talenta itu maksudnya mengelola, ya, paham saudara ya? Mengelola uang, mengelola harta, apakah itu buat dagang,
apakah itu buka perusahaan tambang, bisnis gitu ya. Jadi talenta itu diberikan untuk dikelola. Tentunya si tuan itu kemudian mengharapkan balik dong, karena yang dipercayakan apa tadi saudaraku? Aset, ya kan? Aset. Lalu setelah setahun, 2 tahun, waktu tuannya pulang, dia tanya, kemarin saya percayakan aset saya, terus hasilnya bagaimana? Ya, dipercayakan perusahaan saya, hasilnya bagaimana? Kan diminta pertanggungjawabannya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan. Orang yang dapat 5 dengan tenang dan bangga, dia bilang, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan pada saya sudah kelola dengan usaha maksimal saya dan mendapat profit 5 talenta. Jadi 100% ya. Mana Tuhan yang enggak seneng saudaraku? 100% profitnya. Zaman sekarang profit paling tinggi berapa persen? Kira-kira. Ya. Mau dapat 10% aja bersyukur katanya ya. Ya. Tapi paling tinggi aset mengelola sekarang ini rumah makan, karena keuntungannya paling nggak bisa ikut makan. Ya. Semua lagi sulit, tapi kita bersyukur kita tetap bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Orang kedua yang dapat 2 talenta, saudara-saudara, dia datang dengan tenang dan kebanggaan. Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan, ini profitnya 2 talenta juga, 100% juga. Sangat pincang dengan orang yang ketiga, saudaraku. 1 talenta tidak dikelola, lalu justru ia kubur di tanah dan tidak menghasilkan apa-apa. Dulu saya pernah khotbahkan ini dengan judul talentaku cuma 1, mungkin dengan emoji nangis. Kenapa? Talentaku cuma 1, karena dia 5, karena dia 2, aku cuma 10.000, dia nah, ya itu gunanya tadi saudaraku, gunanya ilustrasi tadi. Aku cuma 1, buat apa cuma 1? Kalau 5 saya bisa begini-begini, kalau 2 saya bisa begini dan begitu. Saudaraku, apakah 1 talenta itu sedikit? Ya. Apakah talenta itu kecil? Coba kita kurs dengan kondisi sekarang. 1 dinar upah sehari. 1 bulan berarti tadi berapa? Sudah dihitung tadi? Kita anggap 30 hari dalam sebulan ya. Jadi 30 dinar. 30 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. 6.000 dinar kalau kita hitung hari jadi 6.000 hari. Ya ini 6.000 hari. 6.000 hari kalau kita masukkan tahun, ayo yang matematik. 6.000 hari. Ya? 6.000 hari. 1 tahun 350, Pak. Ya, maklum, udah lama nggak berhitung dia. Coba yang sekolah. Yang kerja deh, yang kerja. Yang finance atau accounting. Mana nih yang kuliah accounting? Finance. Mia ini. Ayo cepet, keluar kepala gitu. Jadi kalau 6.000 hari itu 16,5 tahun. Ya, 16,5 tahun. Kalau hitung 16,5 tahun, kalau dihitung UMR 1 bulan sekarang berapa? Hitung 5 juta ya, UMR 5 juta. Jadi 16,5 tahun itu berapa bulan kali 5 juta, anggap dibulatkan saja 1 miliar. Kan 990 juta.
Ya, 990 juta. Satu talenta itu kalau sekarang dengan UMR 5 juta, itu 1 miliar. Saya tanya saudara, kecil apa besar 1 miliar? Ya, saya berharap saudara bilang kecil. Berarti tabungan saudara udah 10 miliar itu. 1 miliar itu besar lah, ya. 1 miliar itu besar. Ya buat kita ya, Ini buat hitung-hitungan UMR ya. Nah, saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, kalau satu talenta atau uang 1 miliar itu tidak kecil. Lalu kenapa orang ini dia tidak mau mengelola, nggak mau kerjakan? Malah dia simpen, nanti dia akan kembalikan dengan ngomel. Nah ini saudaraku, kembalikan dengan ngomel. Ditanya, kenapa kamu nggak kelola itu uang? Saya tahu Tuhan saya Tuhan yang jahat, menabur di tempat, menuai di tempat dia tidak menabur. Jadi saya simpen aja. Bukannya minta maaf, malah galak. Ini mah galakan hamba dari tuannya. Kalau saudara punya karyawan yang kerja, yang punya karyawan, kalau karyawan lebih galak, saudara apakan? Kalau saudara punya karyawan galak, saudara angkat jadi pemilik, saudara jadi hamba. Ya nggak ada lah ya, nggak ada. Dia tahu salah, dia tahu yang pertama, yang kedua kasih profit 100%. Kalau dia datang, maaf Tuhan saya kurang sehat, saya sakit, saya punya masalah, mungkin Tuhan itu memaklumi saudaraku. Ini malah marah-marah. Jadi faktor apa saudaraku kira-kira? Tadi sudah disebut apa tadi? Iri hati. Coba saya belakangan, saya dapat 50.000 ya. Iri hati kan? Iri hati. Jadi saudaraku, dia kasih 5, dia kasih 2, saya cuma 1. Dia 5 miliar, dia 2 miliar, saya cuma 1 miliar. Ingat saudaraku, setiap orang punya kapasitas dan berkat masing-masing. Namun ketika kita tidak fokus, kita melihat rumput tetangga itu ternyata lebih hijau. Jadi poinnya sebenarnya bukan iri hati. Itu poin berikut. Siapa yang bilang malas tadi? Oh ada, malasnya ada. Poinnya sebenarnya di sini tidak fokus. Coba dia nggak pikirkan yang 5, dia nggak pikirkan yang 2. Saya 1, saya harus kerja. Ini namanya fokus. Tapi saya pikir kalau saya jelaskan seperti itu, mungkin kita akan kurang paham. Tapi kenapa dia nggak fokus? Kenapa dia tidak mengerjakan? Nggak fokus mengakibatkan tadi iri hati. Karena dia lihat kiri kanan, dia segitu, saya segini, saudaraku. Jadi saudaraku, fokuslah pada apa yang ada pada diri saudara. Amin. Jangan lihat orang lain punya. Jangan lihat orang lain punya. Kadang-kadang kita lihat orang lain punya itu kita nggak berpikir gimana gitu ya. Saudaraku, kelola yang ada pada kita, kembangkan yang ada pada kita. Saudaraku, profitnya 100% nanti, kebahagiaan, tadi ketenangan, kayak gitu ya. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, padahal rumput di kita juga bisa dinikmati. Ya. Yang kita nikmati itu kadang-kadang orang lain nggak nikmati. Di sini ada yang suka daun pepaya dan bisa makan daun pepaya mentah. Nah, kok nggak ada yang iri? Pak Hibo ini makan daun pepaya mentah, saudara kok nggak iri? Kalau saya makan stik, saudara iri nggak? Iri lah. Gitu. Kemarin saya lihat daun pepaya saya yang jatuh itu selalu bikin dibawa ke dalam rumah sama Dogi. Saya pikir buat mainan.
Saya liatin, krauk. Wah, ini saya mesti laporkan Pak Himo ini. Dia makan loh bonggolnya itu dia makan. Jadi daun pepaya yang udah jatuh tuh. Ya, dulu waktu kecil dia makan daun pepaya, saya pagerin. Sekarang daun pepaya yang jatuh, bonggolnya dimakan. Ada anjing yang lain 2, nggak pernah iri, saudaraku. Kenapa? Coba saya kasih snacknya dia tulang gitu, yang lain iri. Saudaraku, kapan kita bisa menikmati? Kalau kita fokus dengan yang ada pada kita, mungkin pahit. Ya. Tanya Pak Hibo, pahit nggak sih daun pepaya? Pahit, tapi dan nikmati. Terserah Pak Robi mau makan steak, Pak Esau makan sate, Pak Sukicong makan B2 rica, Pak Hibo nggak peduli karena gua makan. Nah, itu yang diperlukan, fokus dengan yang ada pada kita, dikembangkan, dikelola. Yang kedua, sebenarnya poin ini juga penting. Maksud saya poin ini saya dahului dengan kata malas, gitu. Saya dahului dengan kata malas. Diberi talenta, diberi modal, seberapapun orang yang malas akan tetap malas. Ya. Karena merasa hanya sedikit, hanya kecil. Saya pikir ntar dikerjakan sebentar juga selesai. Orang bilang apa? Tarsok ya. Pernah selesai nggak kalau orang yang bilang tarsok? Enggak. Ya. Kalau hutang itu nggak pernah selesai dibayar karena tarsok. Makanya ada debt collector tuh. Nah, saudara-saudara, jadi saudaraku, kalau yang sedikit, yang kecil tidak dikerjakan dengan baik atau malas, apalagi jumlah yang besar, apalagi sesuatu yang berat. Jadi bukan malas, tapi meremehkan, menganggap itu enteng, nganggap enteng, meremehkan, gitu. Nah, saudaraku, kita lihat Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara-saudaraku, orang yang tidak setia dalam hal-hal yang kecil pasti tidak setia juga dalam hal-hal yang besar. Pekerjaan itu bukan hal yang kecil, itu hal kecil, pekerjaan. Uang itu hal yang kecil. Bakat, talenta itu hal yang kecil. Kalau kita nggak bisa mengerjakan itu dengan baik, dia tidak akan pernah jadi besar, kan? Tuhan tidak akan pernah percayakan menjadi hal-hal yang lebih besar. Talenta, mamon atau uang dipercayakan pada kita untuk dikelola dengan baik dan bijak. Setelah itu barulah Tuhan akan mempercayakan kita yang lebih besar. Ya. Jadi ingat, kenapa Tuhan mempercayakannya beda-beda? Karena Tuhan tahu kesanggupannya. Ya. Dan kalau yang kecil kita kelola dengan baik, talenta kita kelola dengan baik, uang kita kelola dengan baik, Tuhan akan percayakan yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya. Pahala, teguran dan hukuman. Nah, finally, pahala atau hukuman, itu ya. Setiap kepercayaan yang diberikan selalu dituntut pertanggungjawaban. Ya, saudara kerja dipercaya, diminta tanggung jawab enggak? Diminta. Ya, apapun gitu ya. Dua orang yang memperoleh talenta telah mengelola dan bertanggung jawab dengan baik. Lalu Tuhan itu memberi pujian. Tuhan itu memberi pujian dan Tuhan itu memberi pahala. Luar biasa saudaraku, dalam ayat
20, hamba yang menerima talenta datang membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Ya, jadi saudaraku, turut dalam kesukaan Tuhanmu, dipuji dan dikasih pahala. Dipuji sudah senang, dikasih pahala. Nah, kemudian yang kedua juga seperti itu, sama, dipuji. Kalau dibilang untungnya yang 1 5 dipuji, yang untungnya 2 dipuji enggak? Tuhannya enggak bilang kamu cuma 2. Ya, kenapa? Karena dipercayanya 2. Tuannya enggak menuntut sama dengan yang dikasih 5. Begitu. Yang menerima 1 talenta memberi banyak alasan dan tidak bisa kasih tanggung jawab. Bukan pujian atau pahala yang didapat, tetapi teguran dan hukuman. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sangat menyedihkan, saudaraku. Penyesalan sudah nggak ada gunanya, karena kesempatannya sudah habis, nggak ada lagi kesempatan. Ya, kesempatannya sudah diberi. Seandainya dia kelola dan dapat 1 talenta, nggak seperti yang satunya 2, nggak seperti yang satunya 5. Tuhannya juga tetap kasih pujian dan kasih pahala, tapi dia tidak mengerjakan karena menganggap cuma 1 kecil. Dan si Tuhan itu berkata, karena kamu sudah setia dalam hal kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Jadi bukan banyak-banyakan hasil, tetapi tentang setia. Ya, tentang setia. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara, satu hari nanti, masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Bukan hanya talenta, tetapi saudaraku, semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, semua, yaitu seluruh hidup saya, seluruh hidup kita, Tuhan minta tanggung jawab kita diberikan. Tuhan minta tanggung jawab kita berikan kepadanya. Kita harus memberi pertanggungjawaban atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh talenta yang Tuhan berikan, atas uang yang Tuhan sudah berikan, atas harta yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan juga minta pertanggungjawaban kita ketika Tuhan sudah mempercayakan keluarga kepada kita. Bagaimana tanggung jawab keluarga? Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda punya tanggung jawab terhadap keluarga. Bapak, ibu, dan anak-anak yang sudah bekerja. Jangan saudara pikir yang minta pertanggungjawaban itu perusahaan atau atasan di tempat saudara kerja saja. Tuhan juga minta pertanggungjawabanmu atas pekerjaan. Atas pelayanan, Tuhan juga minta pertanggungjawaban. Dan ada lagi yang sering kita lupa. Kita pikir yang kita pertanggungjawabkan terhadap Tuhan itu hanya uang. Tapi ternyata uang itu perkara kecil. Tapi keluarga, Tuhan minta pertanggungjawaban. Pekerjaan, Tuhan minta pertanggungjawaban. Dan satu lagi saudara, penting, waktu. Karena hidup ini berkaitan dengan waktu.
Dan waktu itulah yang paling penting. Kita manfaatkan benar atau kita manfaatkan salah. Hari ini saudaraku, Tuhan percayakan masing-masing pada kita. Talentanya mungkin berbeda, tapi waktu sama Tuhan berikan. Tuhan berikan juga keluarga. Tuhan berikan juga uang. Tapi saya bilang uang itu perkara kecil. Dan saya kasih tahu saudara, karena kita menganggap uang itu perkara kecil, sering kita terpeleset di sana. Pikirkan itu baik-baik. Jangan sampai ketika Tuhan minta pertanggungjawaban, kita nggak bisa ngomong apa-apa dengan Tuhan. Atas uang kita, atas keluarga kita, atas waktu kita, atas keseluruhan hidup kita. Amin. Tuhan menolong kita untuk lebih bisa bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Tapi berapa lama? Kita nggak tahu. Tapi ambillah kesempatan ini. Saudaraku, lagu ini ditulis oleh seorang pendeta nggak jauh dari tempat kita. Jadi kalau di sini sebelum Pamulang ada kampung sebelum Pamulang 2, itu pendeta di situ, gereja sederhana seperti kita begini. Lalu anaknya kecelakaan, mati di usia belasan tahun. Ya, dalam kesedihan yang gak habis-habis, dia ingat tentang hidupnya sendiri. Jadi bukan dengan anaknya yang sudah mati saja, tapi dengan hidupnya sendiri dia ingat. Kalau anaknya yang masih muda mati, apalagi dia yang sudah tua, pasti lebih banyak kemungkinannya untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu apa? Dia tuliskan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Dan di bait itu ditulis, coba teksnya ditayangkan. Terus, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Dia nggak mau. Sebab hidup ini hanya, jadi bukan di sini, bukan hidup ini harus jadi berkat, bukan. Dengan kalimat ini orang harus sadar, hidup ini hanya sementara. Baru kemudian dia bilang refnya, Tuhan pakailah hidupku. Biarlah ini jadi doa kita hari ini. Tuhan pakailah hidupku. Apa saudaraku? Apa saudaraku katakan? Selagi aku masih kuat, selagi aku masih sehat. Karena tidak sedikit orang yang menyesal. Terus, karena sedikit orang yang menyesal karena hidupnya sudah gak berdaya, tapi kepengen berguna. Saudara pernah mengenal orang seperti itu? Pernah lihat orang seperti itu? Di tempat tidur dia bilang, nanti kalau saya sehat, saya akan melakukan ini dan itu. Banyak orang bilang seperti itu. Atau orang menyesal, sekarang saya gak bisa apa-apa. Sayang, dulu saya gak melakukan hal yang berguna. Saudara masih sehat sekarang? Saudara masih kuat? Ingat, satu hari kita juga lemah dan tidak berdaya secara fisik. Tapi kalau kita manfaatkan sekarang waktu dengan baik, kita punya kebanggaan. Aku sudah jadi berkat. Kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Tuhan, hidup ini hanya sebentar. Oh, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, 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 yes. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, Ibu Sumihan, saya undang ke depan untuk pimpin dalam doa. Sudah, bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Kiralamayasi, kiralamayasi. Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur siang hari ini Tuhan atas teguran-Mu, peringatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami masih banyak kekurangan dan kelemahan ya Tuhan Yesus. Tetapi melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami Tuhan. Biarlah kami selagi masih ada waktu Tuhan, selagi ada kesempatan, bantu kami dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus, sehingga kesempatan yang Tuhan masih berikan kami Tuhan kepada kami, boleh kami pergunakan, bahkan talenta, bahkan bakat, semuanya berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami pergunakan Tuhan Yesus dengan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami semua masuk dalam kesukaan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, meneraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua
dalam kemuliaan, dalam kesukaan Tuhan. Yes, Terima kasih amin. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati Bapak Gembala kami yang sudah melayani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati kesehatan beliau. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih indah lagi Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa, bahkan kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk membawa kami lebih kuat lagi Tuhan. Menjadi jemaat yang taat dan setia kepada Amin, amin, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah memberkati ibadah kami, memberkati semua yang hadir, memberkati persembahan yang diberikan kepada Tuhan, memberkati persembahan yang diberikan untuk kesejahteraan hamba Tuhan yang melayani di sini dan persepuluhan yang dikembalikan. Berkati balas berlipat ganda, Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat renovasi lantai, baik ruangan gereja maupun ruangan pastori di belakang. Tuhan cukupkan dana untuk pengerjaannya. Tuhan buka jalan biar jemaat juga merasakan ini satu kebutuhan bersama, sehingga mereka yang terbeban bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan para tukang yang mengerjakan, biar Tuhan menolong mereka bisa mengerjakan dengan baik. Juga buat anak-anak-Mu, baik yang telah mempersembahkan granit maupun yang sudah memberi persembahan untuk dana pengerjaan, dan juga yang akan memberikan untuk dana pengerjaan ini. Tuhan berkati, balas berlipat ganda, Tuhan dimuliakan. Saudara kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.